Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sembojo, yang kami hormati para undangan, narasumber, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada hari ini. Bapak dan Ibu, sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Saya harap kita semua bisa aktif dalam menginjak cabang pertama. Marilah kita buka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah ini dengan menundukkan kepala sejenak, memohon kelancaran dan kebermanfaatan kegiatan ini menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pemaparan materi mengenai disiplin positif di sekolah ini akan dilanjutkan oleh Ibu Dewi Sri Listanti. Kepada Ibu Dewi Sri Listanti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator dan selamat siang Bapak Ibu Guru SD Sembojo. Selamat siang Guru. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan dan ikut bergabung presentasi dengan Pak Pandu di SD Sembojo ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Listanti. Instansi saya TK Sekartarung, Desa Wonokerso, Kecamatan Gandenan, Batang, dan kebetulan saya Pak Pandu dan Ibu Dewi Trisnawati angkatan calon guru penggerak angkatan 11. Demikian perkenalan saya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Rumahnya mana Bu? Ya. Nama saya ada di Wonokerso, Pak. Wonokerso, Gandenan, Kecamatan Gandenan. Iya. Kapan-kapan kalau misalnya lewat bisa monggo mampir. Kemudian izinkan saya melanjutkan presentasi dari diseminasi berbagai praktik baik budaya positif. Kita lanjut ya Bapak Ibu, masih semangat ya. Ya. Kita lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Seorang murid yang tidak berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Jadi seorang murid itu yang mungkin dia punya hambatan atau kendala memahami materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan di sekolah, mungkin anak itu juga tidak memiliki kebutuhan yang mungkin Bapak Ibu semua belum memenuhi. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Jadi mungkin murid-murid kita itu kadang dengan tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar kendali kita. Mungkin disuruh antri atau apa, tapi dia tiba-tiba membuat rumahnya dan lain-lainnya, Bu. Apakah pernah terjadi demikian? Ya pernah ya.
Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, mungkin dia tidak merasa dibolok teman-temannya, mungkin sering diejek seperti itu. Apakah ada Bu di kelas kita? Ada ya Bu ya, kita sangat prihatin sekali. Ada yang diejek namanya mungkin mirip apa, dikaitkan apa, terus anak itu jadi minder dan lain-lain. Kebutuhan akan kasih sayang ini sangat penting dan rasa diterima tidak terpenuhi. Rasa kasih sayang mungkin dari orang tuanya di rumah, mungkin kan kita di sekolah hanya berapa jam, tapi dia itu harus banyak menerima kasih sayang di rumah. Mungkin karena kesibukan orang tua dan lain-lain, itu akan menyebabkan dampak perilakunya di sekolah. Oleh karena itu dia memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Dia mungkin menjadi seorang anak yang penyendiri dan tidak percaya diri. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Kalau panjenengan melihat ada gejala-gejala anak didik kita yang menyendiri, dia tidak mau bergaul dengan teman lain, bagaimana Bu? Bagaimana tindakan terbaik kita? Monggo dari Bapak Ibu sangat mengutarakan tindakan atau pendekatan sesuai dengan kebiasaan Ibu di kelas. Monggo Bu. Ada? Contohnya, misalnya ada si sebut saja nama samaran ya. Mungkin ada Selamat ya. Selamat itu biasanya ceria, tapi hari itu tiba-tiba dia tidak ngobrol sama teman-temannya, diam sendiri di pojok sambil kepalanya ditutupi dengan tangan. Apakah yang dilakukan Ibu? Basmis juga ya. Apakah Ibu biarkan saja? Wah biasa, nggak usah diurus biar materinya selesai atau bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita perlu memberikan dukungan kepada siswa kita yang mengalami perilaku demikian? Monggo. Biasanya kita akan melakukan pendekatan. Jadi kalau kita sudah pulang, kita mendekati dia, kita ngobrol sama dia. Ngobrol dengan dia, kita tanyakan apa permasalahan yang dihadapi. Setelah itu kita observasi dengan kondisi setelahnya. Karena kan kalau dia lihat seperti itu, kita bisa lihat apakah yang punya masalah adalah dia, atau ya sebenarnya teman-temannya yang punya masalah dengan dia gitu. Kita lihat dulu, atau sebenarnya dia yang membuat bermasalah sama teman-temannya. Ya, berarti kita cari tahu sebab dan kebutuhan apa yang sebenarnya dia inginkan ya Bu. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Tika ya, Ibu Tika. Ini sudah kita. Iya. Next. Ya. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, pertama kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan yang paling hakiki kita hidup itu kita perlu biar kita hidup. Berarti kita butuh makan. Apalagi Bapak Ibu? Minum, tidur yang cukup, istirahat, tempat tinggal. Iya. Ini kebutuhan kita. Nah, kita lihat apakah murid-murid kita sudah terpenuhi kebutuhan akan bertahan hidupnya? Sudah. Jangan sampai pas kita bilang, anak sudah sarapan pagi ini, ternyata banyak anak-anak kita yang belum pada sarapan. Karena sarapan itu sangat penting. Kalau ada anak kita yang tidak sarapan, tentu dia tidak akan fokus mendengarkan kita. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Cinta dan kasih sayang ini kan utama Bu ya. Setelah makan dan minum, setelah kita makan sehat
dia tidak ada yang menyayangi, dia akan merasa mungkin bisa putus asa ya Bu ya. Diajak temannya, dia merasa sendiri, ini sangat berbahaya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Ya, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak kita saat pembelajaran. Kalau pembelajaran tempo dulu kan guru yang selalu menyuruh harus ini, harus itu. Tapi untuk yang sekarang, untuk kurikulum merdeka ini Bu, kita kan harus memberikan kegiatan banyak pilihan yang diminati anak-anak sesuai dengan bakat mereka. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Ini anak-anak juga butuh kesenangan. Tidak hanya harus ini, harus itu, tapi di dalam dirinya itu juga ditanyakan, ya Bu, senangannya apa. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Kekuasaan ini adalah di mana kita itu bisa mengontrol juga orang lain, punya pengaruh ke orang lain. Ini adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Lanjut Pak. 5 posisi kontrol. Ya. Kita akan tampilkan tayangan posisi kontrol pas ketika ada anak yang melanggar. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab? Ini posisi kontrol kita sebagai pendukung ya Bu. Kita pernah gitu kan Bu? Pergi sana ke lapangan basket. Sangar ya Bu. Ya, yang selanjutnya posisi membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Nah ini bikin anak bersalah. Gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Apakah ini Pak Ibu pernah mengalami menjadi membuat anak merasa bersalah? Pernah ya? Lain kali jangan bikin ibu saya lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selanjutnya Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini
ini cara bahasanya begini. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kita memposisikan kita sebagai teman ya. Pernahkah kita dulu seperti itu? Kamu bukannya anak yang paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah Posisi sana. sebagai teman Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya pemantau. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus Dikembalikan ke peraturan ya untuk sebagai pemantau atau monitor. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang selanjutnya, nah ini posisi manajer, tujuan kita ke posisi manajer. Untuk mendukung motivasi intrinsik anak, ya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, demikian tadi posisi kita itu yang paling tinggi adalah posisi sebagai manajer, ya Bu. Yang paling bawah berarti posisi kita sebagai pemhukum. Jadi yang perlu kita hindari adalah posisi kita sebagai penghukum. Itu sangat tidak bagus buat anak-anak kita. Sebabnya kenapa Bu? Kenapa kita nggak boleh hukum? Kenapa? Apakah hukuman itu bisa memperbaiki masalah? Ataukah malah akan menimbulkan salah? Misalnya terlambat terus dihukum peserta, dihukum berjemur. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak? Apakah Bapak Ibu di sini dulu pernah di sekolah pernah dihukum? Waktu sekolah pernah ya? Apakah masih teringat Bapak Ibu? Masih sekali, sangat teringat sekali. Rasanya senang
membuat hati kita menimbulkan rasa sakit hati dan kebencian, ya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah menjadi pendidik, berarti hal penghukum harus kita hindari. Ini yang membuat merasa bersalah tadi. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan kehinaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kan membuat anak itu sangat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini hatinya akan merasa, oh iya ya, aku sudah membuat kecewa ibu, begini. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, ini rasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, masuk orang. Sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pembohong. Lebih berbahaya dari pembohong. Bagaimana kok lebih berbahaya Bapak Ibu? Hatinya sudah merasa gagal, mungkin bisa menimbulkan rasa putus asa, dan ini sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Jadi seolah-olah seperti teman. Untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, berarti kita kan memberikan suatu tawaran nanti akan membantu, dan ketika kita tidak membantu, anak akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi mungkin dari contohnya misalnya Ibu Tika melakukan posisi kontrol sebagai teman kepada muridnya di dalam kelasnya. Suatu saat Bu Tika izin, guru yang lain menggantikan. Nah, anak ini tentu tidak akan menuruti seperti dengan Ibu Tika, sebab posisi kontrol Ibu Tika ini selalu sebagai teman, tidak pada aturan yang ada. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi yang terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Nah, anak ini dikembalikan lagi kepada kesepakatan aturan yang dibuat bersama. Jadi kalau melanggar, anak itu diberikan aturan yang sebelumnya dibuat. Bagaimana? Apakah itu melanggar atau tidak? Terus konsekuensi yang pernah disepakati bersama apa? Gitu. Nah, selanjutnya yang untuk posisi kontrol telah selesai. Kita lanjut yang segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu masih semangat ya? Masih ya Bu ya. Terima kasih. 3 langkah segitiga restitusi. 1. Stabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Yang 3. Menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Segitiga restitusi ini setelah menstabilkan validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas nih. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya Pak, menstabilkan identitas. Nah, ini dimaksud tuh, suatu saat apabila ada siswa kita yang mengalami permasalahan dengan temannya, mungkin ada yang berebut mainan ataupun melakukan suatu pelanggaran aturan yang telah disepakati. Ini kita melakukan pertama stabilkan identitas. Jangan langsung kita memfonis anak, kamu salah, kamu ini ya. Kita kita berbicara kepada anak, tidak langsung memfonis sesatnya, tapi seperti kita ikut merasakan kenapa dia melakukan itu dulu, ya. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, dia manusia sempurna. Cara kata-katanya seperti ini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu. Ini contoh-contoh kata-kata menstabilkan identitas anak ketika anak mengalami permasalahan dan dia melanggar suatu aturan. Lanjut Pak. Yang kedua, validasi tindakan. Setelah kita merasakan apa yang dirasakan anak dengan kata-kata contoh-contoh yang tadi, lalu bukan berarti kita membiarkan dan membenarkan pelanggaran itu benar, tapi kita validasi dengan kata-kata contohnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Jadi pada validasi ini kita mencari tahu kenapa dia melakukannya. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi kita mencari alasan, tapi secara pelan-pelan. Nah, setelah mengetahui alasan untuk melakukan selanjutnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati. Dipertanyakan lagi, apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi setelah kita berdasarkan apa yang telah dilakukan anak itu, terus alasannya apa dan melakukan, terus kita lanjut menanyakan apakah itu
lakukan itu sudah sesuai dengan aturan? Nah, kita tanyakan lagi kepada anak itu. Nah, anak itu yang akan menjawab, oh tidak Bu, aku tidak seharusnya seperti itu. Nah, nanti kita langsung bilang, kalau tidak seperti itu, terus seharusnya apa yang kamu lakukan dan selanjutnya bagaimana? Demikian, Bapak Ibu semua. Jadi ada jawabannya. Kita bersama. Karena video yang dari Bapak dan suaranya kurang jelas. Selanjutnya akan ditampilkan video restitusi dari saya. Tapi dari ini restitusi anak TK, ya mohon maaf, mungkin masih banyak yang kurang kurang sesuai. Soalnya untuk anak TK itu tidak bisa dibuat skenario, tidak bisa, dan itu terjadi secara natural dan saya harus siap kamera demikian. Yang bawah, yang bawah Pak, yang bawah. Ini terjadi pada saat anak-anak antri mengumpulkan tugas, tiba-tiba ada kejadian, ada yang geblak-geblak temannya, mungkin tidak sabar. Dan selanjutnya, mari kita tonton video restitusi. Ya, demikian. Lanjut, Pak. Ya, dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan selama ini, dan terima kasih telah selesai presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tepuk tangan untuk Guru Dewi Sri. Monggo Guru bisa kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, itu tadi acara demi acara telah kita lalui. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Yang dapat kita simpulkan hari ini adalah Bapak dan Ibu bahwa kita diibaratkan sebagai petani. Kalau petani itu bertugas untuk membuat bibir tanaman yang ia terima itu tumbuh subur. Tapi kita harus ingat Bapak dan Ibu, jika petani itu dapatnya bibit padi, maka bibit itu akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin bibit padi itu akan menjadi jagung. Tidak mungkin bibit padi itu akan menjadi pohon kelapa, singkong, dan lain-lain. Jadi setiap anak punya kodratnya masing-masing Bapak dan Ibu. Mari kita buat sekolah kita itu menjadi tanah gembur, tanah subur yang dapat membawa putra-putri kita, anak didik kita menerima kesuksesan mereka, meraih kesuksesan mereka. Ingat bahwa tugas kita sebagai petani tadi adalah merawat sekolah ini menjadi lingkungan belajar yang positif Bapak dan Ibu, agar mereka selamat dan bahagia sebagai manusia